Tolong marahin anak gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di rekaman singkat. Gue pernah ketemu sama orang yang baru lahir anaknya dan dia bilang nggak ada yang boleh marahin anak gue kecuali gue, termasuk istri gue. Gue punya prinsip yang berbeda untuk masalah mendidik anak seperti itu. Gue punya prinsip kalau pertama, semua orang boleh marahin anak gue, tapi dengan cara yang baik dan nggak main fisik. Dan kedua, anak gue cuma boleh marah sama gue. Mungkin kedengarannya gue ngajarin orang-orang untuk ngebully anak-anak gue ya, atau gue ngajarin anak gue untuk songong sama orang tuanya, termasuk bapaknya, khususnya untuk bapaknya maksudnya. Tapi dengerin dua alasan gue. Pertama, kenapa gue bilang kalau misalnya semua orang harus atau bisa marahin anak gue kapan aja dan dimana aja, tapi dengan cara yang baik dan benar ya. Karena gue sebagai orang tua, gue sadar kalau gue gak akan selalu ada di sisinya dia, tapi gue selalu ada ketika dia butuh. Asik. Maksudnya gini loh guys, kita jangan naif lah kalau misalnya kita bilang sama anak kita, tenang nak, ayah atau bapak atau papa akan selalu ada di sisi kamu. Enggak men, enggak. Ketika anak lu melakukan kesalahan, ketika anak lu melakukan sesuatu hal yang tidak benar, lu belum tentu ada di sisinya untuk ngasih tahu atau marahin dia. Nah pada saat itulah orang-orang di sekitar itu wajib atau ya nggak apa-apa untuk marahin dia, menyalahkan dia gitu, asal dengan cara yang baik dan benar ya. Itu harus di bold, di tanda kutip. Artinya anak gue itu harus bisa nerima masukan dari semua orang. Jadi dia nggak boleh untuk nerima yang enak-enaknya aja. Kalau dia salah, dia harus ngakuin kalau dia salah gitu. Dan kedua, kenapa dia cuma boleh marah sama gue? Karena sudah sewajarnya gue seorang ayah, seorang bapak, seorang abati bisa menerima semua amarah dan kebencian dan kesalahpahaman dan kekesalan dia gitu. Sementara gue nggak yakin kalau misalnya dia marah sama orang itu bisa nerima semua unek-uneknya dia gitu. Artinya gini, artinya itu ketika dia marah karena diomelin, marah karena kesel dan kesalahpahaman orang-orang tentang dia atau siapapun gitu, ya dia marah sama orang lain, belum tentu orang lain itu akan menjelaskan atau akan ngasih tahu kenapa dia dimarahin gitu. Atau enggak, belum tentu juga orang itu jadi kedepannya akan gimana ya, gue kesel banget nih dibentak-bentak sama anak lu tuh masih muda kok bentak-bentak gue gitu loh. Jadi adanya timbulnya sakit hati gitu. Sementara gue, kalau misalnya anak gue marahnya cuma sama gue atau keselnya sama gue, dia artinya dia akan selalu cerita sama gue apapun yang dia rasain gitu. Ketika dia salah paham sama orang lain, nah disitulah tugas gue untuk menyampaikan kalau misalnya ya gue menjelaskan sebenarnya tuh kamu salahnya di mana dan dia salahnya di mana. Itu akan lebih baik. Dan kalaupun dia marah-marah, ya insya Allah gue sebagai bapak, dan emang sudah seharusnya gue sebagai bapak bisa menerima semua kemarahannya dia gitu. So jadi menurut gue teori yang sebelumnya itu kurang gimana ya, kurang membuat anak kita menjadi lebih dewasa gitu. Karena nggak semua orang juga bisa menahan kemarahannya. Dan gue udah ngeliat efek dari teori yang pertama itu. Anak itu jadi batu, kasarannya itu ya dia nggak mau denger kata orang lain gitu, kecuali kata bapaknya gitu. Dan itu pun kalau misalnya bapaknya di rumah. Kalau misalnya bapaknya nggak ada di situ, ya udah jadi semena-mena, jadi semakin nakal gitu. Oke, sekian dulu rekaman singkat dari gue. Semoga bermanfaat. Kita diskusi di DM, di komen, ataupun di mana-mana pun sosial media gue, Raka KJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.